Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anitiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur Masjid Raya rahimakumullah. Ayat yang kita kutip untuk madah ceramah kita terambilkan dari surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu betul-betul mencintai Allah, maka ikutlah aku. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah pun akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pun akan memberikan maghfirah, ampunan atas dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kaum muslimin rahimakumullah, dari sebab nurut ayat ini konon turun ketika Rasul mengajak Ka'ab al-Ashraf, pemuka Yahudi, untuk masuk agama Islam. Diajak oleh Rasul menganut agama Islam dengan ajaran tauhid. Dengan bangganya Ka'ab dan pengikutnya menjawab kepada Rasul, nahnu abnaullah wa ahibba'uhu. Kami ini putra-putra kesayangan Allah ini dan orang-orang yang dicintainya. Itu jawaban Ka'ab serta pengikutnya. Turunlah ayat ini mempertegas kepada Rasul, uji ya, kalau dia betul-betul iman mencintai Allah, suruh dia mengikutimu. Maka diperintahkan Rasul, katakanlah, kalau benar-benar kamu mencintai Allah, ikutlah aku, barulah Allah akan mencintaimu. Dan selanjutnya Allah akan beri ampunan atas dosa-dosamu, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau seluruhnya kepada orang Yahudi, apa kaitannya dengan kita? Nah, maka ini kaji Pak Ustaz Sabahan ini kita pendekatan al-ibratu bi'umul lafzi la bi khususi sabab. Yang kita pandang di sini adalah umum lafzi, bukan secara khusus. Yang mananya in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau Anda merasa sudah mencintai Allah, ada batu ujian. Apa itu? Ujilah, betulkah kita sudah semaksimalnya mengikuti Rasulullah, barulah Allah akan cinta kepadamu. Dan jangan hanya kita mengaku orang-orang yang sudah mencintai Allah, tapi kita tidak mau mencoba melihat adakah gaya hidup kita itu sudah sesuai dengan yang dituntunkan Rasulullah atau tidak.
Kaum muslimin rahimakumullah. Ada gejala sementara sekarang sebagian orang sangat rajin beribadah, bahkan dari masjid ke masjid, dan mengklaim inilah orang-orang ibadullah, orang-orang yang kekasih Allah. Nah, inilah yang kita ingatkan pada kesempatan ini. Ternyata tidak cukup hanya dengan bermodalkan ibadah saja untuk menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Betul, beribadah dan akidah yang benar itu fondasi. Akidah Islamiyah yang benar, beribadah yang terpelihara, betul. Itu namanya hablum minallah. Tapi ketahuilah, yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dituntunkannya kepada kita bukan untuk semata-mata ibadah saja, tapi juga dalam konteks hubungan sosial bermasyarakat. Hablun minannas. Ada orang pakai istilah sekarang, jangan hanya terkonsentrasi kepada kesalehan vertikal ke atas saja, sementara melupakan hubungan horizontal sesama kita. Saya ambil salah satu contoh. Persoalan silaturahim. Kunci utama untuk kita hubungan sosial silaturahim. Insya Allah orang kalau baik silaturahimnya akan baik dengan orang sekitarnya. Tapi kalau silaturahim saja sudah tidak ada lagi, niscaya itu akan jauh daripada kehidupan Islami yang sesungguhnya. Betapa Rasul mementingkan persoalan silaturahim sampai mengatakan, la yadkhulunal jannata qati'ur rahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini kalau kita dalami, banyak di antara kita yang terlibat. Agama menyuruh kita untuk menjalin silaturahim dengan sebaik-baiknya. Kuncinya pun ditunjukkan oleh Rasulullah. Hal adulukum ala syai'in in fa'altum tahabbtum. Maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang kalau kamu lakukan niscaya silaturahim rasa kesayang akan tumbuh sama kamu. Afsus salam bainakum. Coba saling bersalam sesama kamu, akan hidup silaturahim itu. Tapi kehidupan modern sekarang sudah banyak yang melanda masyarakat kita ke arah individualis, hanya mementingkan diri sendiri keluarga. Itu tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Agama kita ini agama yang mementingkan kebersamaan. Maka jamaah itu menjadi orang yang termulia, orang yang suka berjamaah. Satu di antaranya hikmah salat berjamaah itu juga harus terlihat dalam keperilakuan kita di luar salat. Jangan hanya berjamaah ketika di masjid saja, keluar di masjid putus jamaah, tidak lagi bertegur. Aneh memang kadang-kadang sebagian kita ketika salat berjamaah bersenggolkan bahu kita, keluar nak mau tuh sapa lagi. Banyak contoh saya lihat. Ketika dalam keadaan normal kita merapatkan sah bertemu ini, keluar pintu masjid nak mau tegur sapa. Itu rugi kita, tidak gitu yang diajarkan oleh agama kita. Belum lagi kalau kita lanjutkan hubungan kebertetanggaan, tidak sedikit dari Rasul yang mementingkan, karena ini kunci kekuatan umat, kunci kebahagiaan, kedamaian, ketenteraman adalah hubungan kebertetanggaan. Baik kebertetanggaan dalam tempat tinggal, rumah, maupun kebertetanggaan dalam arti hubungan sama-sama tugas di kantor dan segala macam. Rasul juga sampai mengatakan tidak akan masuk surga nanti seseorang yang keluarganya makan kenyang sementara tetangganya ada yang kelaparan. Sudahkah kita mencoba perhatikan tetangga sebelah menjaga lain? Apalagi dalam kondisi sekarang, tidak sedikit orang yang
putus pekerjaan. Si bapak hanya di tulang punggung sekarang tidak bekerja lagi. Kami perguruan tinggi tidak sedikit mahasiswa yang tidak bisa melanjutkan kuliahnya. Tak ada uang bayar uang kuliah. Terketukah hati orang yang berpunya sekarang ini. Tidak sedikit mahasiswa yang akan putus sekolah. Tidak sedikit. Basnas juga kebanjiran, minta bantuan karena tidak mampu. Nah, pertanyaan, terbersih tidak hati orang-orang yang sihaf sekarang ini untuk membantu? Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau kita merindukan orang-orang yang menjadi cintai Allah, tolong ingat juga kita tidak hanya disuruh oleh agama beribadah semata, tapi juga kesalahan sosial ini perlu kita perhatikan ini. Boleh jadi nanti kita sudah merasa ya orang kasih Allah segala macam, tapi nanti dia tidak ternyata oh kamu masih jauh, kata Umar. Itu bahagian dari sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah, wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Aku sudah ajarkan tuntunan begini kata Rasulullah, tapi kita malas tidak mau mengikuti. Maka kata Rasulullah, orang yang malas mengikuti sunnah aku tidak masuk kelompokku nanti. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, saya tidak dapat banggakan kalau semua kita yang hadis ini memulai menjalin silaturahmi, memang perkuat. Ketemu nanti, bahkan kalau muslim kita bertegur sapa, menanyakan bagaimana keluarga, tetangga. Inilah yang harus kita banggakan ke depan. Kekuatan umat ini terletak pada bagaimana satu tetangga dengan tetangga lain, satu orang dengan saudara lain saling memperhatikan, saling mempedulikan. Kaum muslimin rahimakumullah. Orang yang mempedulikan orang lain, perhatikan ke orang lain, pada dasarnya adalah dia memperhatikan dan peduli kepada diri sendiri. Itu benar Rasul. Siapa yang peduli kepada nasib tetangganya, saudaranya, maka Allah pun akan lebih peduli kepadanya. Sedikit kita beri bantuan kepada orang yang membutuhkan, fakir miskin, Allah akan janjikan berlipat ganda jasanya. Tapi kadang-kadang kita kok terasa kikir sekali ya. Kadang-kadang kita terasa pelit sekali ya. Anehnya lagi ada orang yang suka mau belanja bermahal-mahal, berfoya-foya, di mal segala macam, tapi tetangga pun tidak membantu, fakir miskin pun tidak mau membantu. Rugilah orang-orang yang begitu sesungguhnya. Maka pada kesempatan pendek intinya kami menyerukan, saat-saat sekarang ini sangat dituntut untuk menunjukkan kepedulian kepada sesama kita. Kalau kita ingin jadi orang-orang yang dicintai Allah, mulailah mencintai sama saudara. Itu kuncinya. Karena itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah. Kalau kita sudah menjadi orang-orang yang dicintai Allah, masyarakat yang dicintai Allah, berkah Allah akan diturunkannya kepada kita semua. Insya Allah kita akan berada dalam lindungannya. Mungkin insya Allah COVID ini tidak perlu kita takutkan kalau Allah sudah berada mencintai kita, karena Allah yang mengatur segala satunya. Mudah-mudahan jamaah masjid raya ini semuanya akan menjadi orang-orang yang peduli, tidak hanya mentingkan ibadah, tapi juga dalam arti kata hubungan sosial kemasyarakatan sehari-hari, sehingga semuanya kita ini menjadi orang-orang yang memang kekasih-kasih Allah yang berbahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad